Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang saya Margaret Indriana berada bersama dengan para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan juga telah hadir di tengah kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD yang akrab dipanggil dengan Romo Sigit. Mari kita sama-sama menyapa Romo Sigit. Selamat datang Romo di studio. Terima kasih, selamat. Apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Bagaimana Tuhan. dengan Romo? Saya baik-baik, sehat-sehat. Puji Terima Tuhan. kasih. Puji Ya. Tuhan. Ya, pada hari ini kita masuk di hari biasa Pekan Paskah yang ketiga. Dan kita akan memulai pembicaraan rohani hari ini dimulai dengan doa pembukaan oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat yang masih kami terima hingga hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang boleh kami terima. Terima kasih juga untuk kasih persaudaraan di antara kami, dan juga setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini, dan firman-Mu kemudian menjadi kekuatan bagi kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami, untuk kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai bacaan pada hari ini dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa.
Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Alleluia, 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 alleluia. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada orang yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri
dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul dan juga Injil Yohanes. Dan Romo, melalui bacaan Kisah Para Rasul ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, Mbak Merji dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kisah para rasul yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan pertama, sebenarnya itu mengisahkan tentang perkembangan atau pertumbuhan gereja perdana hasil dari kesaksian para murid Yesus. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa masa Paskah ini sebenarnya mengundang kita semua atau mengingatkan kepada kita semua akan panggilan sebagai murid Kristus. Panggilan orang-orang Katolik, panggilan orang-orang Kristen, panggilan para murid Yesus adalah panggilan untuk bersaksi, untuk mewartakan karya keselamatan Allah itu dalam hidup sehari-hari. Tadi dalam bacaan pertama kita memberi contoh, kita mendapatkan contoh bagaimana Petrus dan teman-teman para rasul itu mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan karya keselamatan Tuhan. Dan karya keselamatan Allah yang diwartakan oleh para murid ini yang kemudian menjadi awal dari pertumbuhan gereja. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama tadi mengingatkan kepada kita akan tugas ini, bahwa tugas pewartaan karya keselamatan Allah itu sampai hari ini belum selesai. Dan sekarang itu menjadi tugas yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama mau saya sampaikan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, mewartakan karya keselamatan Allah kepada segala bangsa, menuju kepada seluruh benua, seluruh dunia, supaya nama Allah semakin dikenal, semakin banyak orang diselamatkan. Itulah salah satu panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan, murid Yesus. Lalu berikutnya yang mau saya sampaikan, belajar dari bacaan pertama, tadi para murid dan secara khusus Petrus itu membuat mukjizat. Mukjizat, bahkan mukjizat membangkitkan orang mati. 2 mukjizat. Yang menarik untuk saya adalah ketika Petrus mengatakan, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Saya melihat dalam ungkapan Santo Petrus ini sebenarnya sebuah kerendahan hati. Petrus tidak katakan, aku menyembuhkan engkau, tapi Tuhan Yesus. Ini yang penting menurut saya, bahwa kuasa itu, kuasa penyembuhan ini bukan dari kuat kuasa Petrus, tapi Yesus. Sekali lagi ini para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Bukan aku atau Petrus yang hebat, tetapi ini Yesus. Ini sebenarnya yang saya tangkap adalah teladan kerendahan hati.
Jadi kerendahan hati Petrus. Mengapa sekali lagi ini saya katakan penting, kerendahan hati semacam ini, karena apa? Seringkali menjadi godaan bagi mungkin kami, para imam, atau saya sebagai imam, atau para pewarta yang lain, bahwa saya itu hebat, saya membuat mukjizat, saya menumpangi tangan dan orang yang saya tumpangi jatuh tersungkur. Padahal kan bukan saya, tetapi kuat kuasa Allah, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan. Ini yang mau saya sampaikan. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kecenderungan kita seperti tadi saya katakan, godaan yang sering muncul adalah rasa sombong. Karena ya jujur saja, godaan itu kadang-kadang ada dalam diri saya, tetapi juga saya temukan di antara teman-teman, seolah-olah dia itu yang hebat, dia itu yang bisa menyembuhkan orang sakit, atau dia itu yang memonopoli berkat Tuhan. Kalau nanti kamu macam-macam mau saya doakan, seolah-olah dia yang punya kesaktian khusus lalu untuk mendoakan orang supaya jadi baik atau jadi buruk. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali mendengar ada orang yang katakan, kalau kamu macam-macam saya doakan. Seolah-olah doa ini menjadi dipakai sebagai teror atau sebagai ancaman, dan itu ada kesan bahwa saya dekat dengan Tuhan, kalau saya minta kamu begini begitu itu akan terjadi. Ini kesombongan yang sadar atau tanpa sadar seringkali muncul tumbuh dalam diri kita, dalam diri entah para imam atau para pewarta atau para pendoa. Ini yang mau saya katakan. Hal lain, kesadaran yang selalu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan, secara khusus dalam tugas pewartaan, adalah bahwa kita itu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita hanyalah alat yang barangkali kita diberi kemampuan-kemampuan istimewa, diberi kelebihan-kelebihan ini itu untuk mewartakan Tuhan, mewartakan karya keselamatan Tuhan. Tapi sekali lagi ini harus disadari, kita ini hanya alat dari Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Ini yang menurut saya perlu dengan sungguh kerendahan hati ditumbuhkan, dihidupi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas panggilan kita dalam melaksanakan pewartaan, dalam melaksanakan kesaksian. Itu Mbak Mercy. Baik Romo, kalau kita lihat Romo, sebelum Yesus wafat dan bangkit, Yesus yang menyembuhkan dan juga membangkitkan orang yang sudah mati ya Romo. Tetapi pada saat tadi Romo katakan di Paskah ini Petrus menjadi saksi Kristus dengan dia menyembuhkan dan membangkitkan yang dikatakan Tabita yang tadinya sudah mati ya Romo ya. Iya, murid Tabita ya Tabita. Yang sudah mati. Nah, dengan demikian Romo, tadi Romo sampaikan bahwa kita sebagai utusan Tuhan tidak boleh sombong bila diberikan karunia menyembuhkan atau karunia yang mendoakan, sehingga orang yang kita doakan dapat mencapai apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan ya Romo ya. Dan Romo, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali penyembuhan di beberapa tempat dan seterusnya. Nah, untuk membedakan bahwa itu kuasa dari Tuhan Yesus atau kuasa dari kegelapan, itu kita bagaimana membedakannya ya Romo? Itu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab Mbak Mercy, tapi selalu perlu waktu untuk menunggu, bersabar. Bagaimana buah-buah itu? Apakah ini sungguh-sungguh dari kuasa Tuhan? Saya percaya bahwa
Tuhan juga memberi kepada kita, saudara-saudara kita, pribadi-pribadi yang punya keistimewaan untuk menyembuhkan semua. Itu menurut saya tidak bisa disangkal. Tapi ya memang ya harus hati-hati apakah itu sungguh-sungguh dari Tuhan atau dari manusia yang direkayasa atau apa. Itu menurut saya ini perlu waktu. Ini sungguh ada banyak kejadian menurut saya yang ya ini orang hebat, ini bisa dapat ditampaki oleh Bunda Maria, ditampaki oleh ini itu, tapi ternyata itu hanya dalam tanda kutip semu, hanya rekayasa. Ini pernah terjadi di negara kita. Sehingga sekali lagi menurut saya kita tidak begitu mudah. Saya kira gereja dari zaman dulu tidak begitu mudah menyatakan, oh ini mukjizat sungguh-sungguh terjadi, oh ini penampakan, oh ini orang yang hebat bisa menyembuhkan. Itu perlu diuji dengan perjalanan waktu. Hanya memang saya tahu bahwa banyak di antara kita itu senang dengan hal-hal yang spektakuler, yang wow, bombastis, wow, viral gitu. Itu seolah-olah yang viral, yang itu yang paling benar. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi godaan kita. Sekali lagi perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu pembedaan, istilahnya pembedaan roh ini apakah dari yang baik ataupun yang buruk. Senantiasa perlu sabar menunggu proses perjalanan waktu itu. Iya, apalagi kalau Katolik kan ada step-stepnya ya Romo untuk pembuktian bahwa itu benar-benar atau bukan, seperti itu ya Romo. Dan Romo, kalau kita melihat di sini Petrus waktu itu berjalan ke Yudea, Galilea, Samaria. Nah, tempat-tempat itu pada saat sudah kebangkitan Yesus, pilihan tempat-tempat itu berdasarkan bagaimana, Romo? Saya tidak tahu persis mengapa kota ini, mengapa kota itu. Tapi kemungkinan besar atau ini perlu orang-orang yang ahli kitab suci yang untuk menjelaskannya. Tapi pemikiran saya saja dan belum tentu benar juga bahwa mungkin tempat-tempat itu tempat di mana orang itu menerima mereka. Karena biasa atau orang yang diterima lebih suka, orang lebih suka pergi ke tempat-tempat yang kemungkinan besar untuk diterima. Bisa jadi itu. Tapi bisa jadi juga tempat itu mungkin memerlukan pewartaan yang lebih mendesak. Jadi jujur saja saya tidak tahu persis bagaimana ini dijelaskan. Mungkin perlu seorang ahli kitab suci. Seperti kami mewartakan firman Tuhan sebagai misionaris, saya mengirimkan misionaris ke tempat-tempat ini. Para pimpinan kami menentukan tempat berdasarkan kebutuhan. Sesuai dengan karya misi kami. Oh mungkin tempat itu pastornya kurang. Oh tempat itu perlu Yesus belum terlalu diperkenalkan dengan baik. Gereja belum tumbuh dengan baik. Persekutuan jemaat belum. Maka perlu dikirim pastor yang lebih banyak. Bruder ke sana. Nah, semacam itu. Supaya diperluas. Jadi itu pertimbangan kami. Di mana misi diperlukan, di mana misalnya pelayanan pastoral dibutuhkan, kita sering kirim lebih dahulu dibanding di tempat lain. Lalu ada juga situasi-situasi kalau zaman sekarang ya, ini zaman kami. Sekali lagi dalam zaman kitab suci dulu saya tidak mengerti bagaimana pertimbangannya, tetapi zaman kami sekarang ya, di South Sudan misalnya ada perang, itu mengancam keselamatan para misionaris kami, maka pimpinan kami di pusat tarik. Kembali dulu di Indonesia, kembali dulu ke Polandia, baru setelah aman, masuk lagi. Karena melindungi juga misionaris, pewarta-pewarta ini. Karena kondisinya tidak kondusif di situ ya Romo, maka harus dikembalikan. Itu yang dalam konteks kami semacam itu. Tapi Mbak Marji, saya tidak tahu persis bagaimana pertimbangan mengapa kota-kota ini, kota-kota itu. Ini jawaban saya. Baik Romo, terima kasih atas
apa yang Romo sampaikan. Lalu Romo berkaitan dengan bahwa Petrus dan juga ya kita semua, baik para imam maupun kami sebagai awam itu memberikan pewartaan sebagai saksi Kristus. Nah, dalam kehidupan Romo mungkin Romo bisa sharing apa yang pernah terkesan pada saat Romo mewartakan, ataupun ada orang lain yang Romo melihat ada sesuatu yang Tuhan Yesus hadir dalam diri orang tersebut, Romo. Saya banyak terkesan ketika saya masih muda. Saya sering pergi ke misi-misi perintis di pedalaman, baik di dalam maupun di luar negeri, ke Filipina Utara, ke Filipina Selatan, kalau di Indonesia di Kalimantan, di pedalaman. Apa yang selalu mengesan pada saya adalah ketika kehadiran seorang imam, yang tentu dalam artian bahwa imam-imam ini adalah wakil Kristus, kehadiran imam sangat diharapkan. Sehingga ketika kita pergi pedalaman, umat Allah yang sangat jarang ketemu pastor itu menerima kehadiran pastor luar biasa. Dan mereka begitu rindu untuk terima komune, untuk mengikuti Ekaristi. Ini di banyak tempat begitu. Ini untuk saya mengesan betapa saya berguna untuk pergi di tempat semacam ini. Mereka merindukan kehadiran imam, mereka merindukan Ekaristi. Beda kalau di kota di mana-mana ada gereja, di mana-mana misa, di mana-mana dengan sangat mudah. Itu rasanya sangat berbeda dengan di tempat di mana kehadiran imam dianggap sungguh-sungguh berarti, karena mereka merindukan. Mereka bisa berbulan-bulan tidak ketemu imam, tidak terima komuni. Nah, ini saya sangat terkesan betul di tempat-tempat semacam itu, tinggal bersama umat yang seperti itu. Kita merasa luar biasa bermakna di tengah-tengah umat yang membutuhkan. Baik, Romo, dengan kata lain, kita yang tinggal di kota besar ini harusnya mensyukuri apa yang sudah ada ya, Romo ya. Parokinya banyak, kemudian juga jadwal misa juga banyak. Untuk kerinduan menerima sakramen Maha Kudus itu mudah ya, Romo. Tinggal kembali kepada manusianya. Apakah kita mau rindu akan undangan Tuhan setiap hari Minggu, seperti itu ya, Romo. Sementara di pedalaman, kalau kita lihat mungkin sebulan sekali yang Romo katakan, atau 3 bulan sekali. Jadi mereka sangat-sangat menantikan kehadiran Romo sebagai representasi dari Tuhan Yesus yang akan muncul dalam sakramen Maha Kudus. Baik, Romo, pada sesi pertama ini kita sudahi dulu, Romo. Nanti kita akan kembali kepada sesi kedua. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani pada sesi yang pertama ini, dan kita jeda sejenak untuk kita kembali kepada sesi yang kedua berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan saya Margaret Indriana dan narasumber kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD yang dikenal dengan Romo Sigit. Bagi rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengirimkan ke HP 0882 9019 0900 atau ke alamat email orkkaj@yahoo.com. Saya ulangi, bila para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih mau melayangkan pertanyaan, dapat mengirimkan ke telepon 0882 9019 0900 atau ke alamat email orkkaj@yahoo.com. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masuk ke sesi kedua, dan saat ini kita akan menyapa kembali Romo Sigit. Romo Sigit, Romo, jumpa lagi. Jumpa lagi di sesi kedua ini. Romo, mungkin ada para pendengar yang baru bergabung di sesi kedua ini. Kira-kira pada sesi pertama, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Romo?
Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pada bagian pertama tadi saya menyampaikan akan tugas panggilan sebagai para pengikut Kristus sebagaimana yang diteladankan oleh para murid di masa gereja perdana adalah menjadi pewarta, mewartakan kebangkitan Tuhan. Ini pesan utama Paskah adalah kita para murid Kristus, kita yang dipanggil, dibaptis dalam nama Kristus, punya tugas dan kewajiban untuk mewartakan karya keselamatan Allah, mewartakan kebangkitan Yesus. Supaya apa? Nama Yesus semakin dikenal dan karya keselamatan Allah semakin menggapai banyak orang. Itu yang tadi saya sampaikan dan menjadi ingatan kita bahwa tugas ini yang harus kita bawa, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan, mewartakan karya kasih keselamatan Allah kepada semua orang. Baik, terima kasih Romo. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, tentunya para sahabat sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pesan rohani ataupun inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo lewat Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Romo, pesan inspirasi apa yang akan Romo sampaikan kepada para sahabat oase rohani Katolik? Baik Mbak Mercy dan para sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tadi kita mendengarkan bacaan Injil bagaimana Yesus bertanya kepada para murid setelah beberapa orang pengikutnya pergi meninggalkan Yesus karena menilai bahwa ajaran-ajaran Tuhan itu keras, sehingga mereka pergi. Dan Yesus bertanya kepada 12 muridnya, tidakkah engkau pergi juga? Tetapi kemudian di situ dijawab oleh para murid untuk tetap tinggal, karena mereka percaya bahwa Yesus itu ya kebenaran yang harus mereka ikuti. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pengalaman kecewa dialami oleh beberapa, mungkin ya lebih banyak lagi pengikut Yesus, karena tuntutan Tuhan keras, tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketika saya merenungkan Injil ini, sebenarnya saya ingat pengalaman dulu ketika saya masih muda di seminari. Ketika saya merenungkan Injil ini, saya teringat sebuah pengalaman ketika saya masih muda, ketika di seminari Mertoyudan. Ketika itu kelas 3 itu banyak teman mulai satu persatu keluar. Karena apa? Karena tuntutan sekolah berat, hidup di asrama, kerja, lalu berbagai macam tuntutan ini membuat beberapa orang merasa tidak terpanggil, lalu keluar dari seminari. Nah, ketika itu seorang pamong kami, Romo pembimbing kami, mengatakan kepada kami dalam sebuah pertemuan malam itu, beliau katakan bahwa tidakkah engkau pergi juga? Gitu. Jadi beliau semacam menantang kami. Intinya sebenarnya beliau bagus bahwa ya, tuntutan hidup sebagai seminaris, sebagai calon-calon imam ya berat semacam ini, dan kita harus belajar untuk ya menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Nah, saya ingat cerita itu. Ini sama juga yang dialami beberapa pengikut Yesus. Tuntutan Yesus kepada mereka itu berat. Mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Kok Yesus omongnya seperti ini, kok nuntutnya seperti ini. Maka kemudian mereka pergi
tidak lagi bergabung, tidak lagi mendengarkan Tuhan, tapi pergi. Nah, menyadari situasi ini, nampaknya Yesus menantang kepada 12 muridnya. Tidakkah engkau pergi juga? Tapi di situ jawaban para murid, ya percaya dengan penuh iman. Mereka bertahan karena iman kepada Tuhan. Ini menurut saya penting untuk kita teladani sikap murid yang berani bertahan di dalam entah kesulitan, entah kekecewaan, entah juga dalam kegagalan. Nah, para sahabat oase rohani yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan menggereja sehari-hari, kita sering menghadapi situasi ini. Situasi yang mungkin mengecewakan, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin menyakitkan, dan tidak jarang kita lari. Saya sering mendengar banyak pengalaman umat ketika pastor parokinya, khotbahnya tidak sesuai dengan harapannya, dia pindah ke gereja lain. Ketekunan untuk mendengarkan, mengikuti ini juga tidak selalu ada. Dalam artian mudah, khotbahnya nggak menarik, di tempat lain menarik. Ada kekecewaan, entah kecil maupun besar. Ada banyak orang yang karena sakit hati, karena tersinggung, atau karena mungkin pastornya emosi, lalu lebih baik udah pindah. Ada yang pindah ke gereja lain, ada pindah ke paroki lain, ya macam-macam. Ada yang tidak pindah dan tidak pergi ke gereja. Nah, semacam ini. Jadi ada banyak fakta dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita kecewa, kita mungkin sakit karena peristiwa tertentu, sehingga lebih baik mundur saja. Ini sering terjadi atau menggoda kita dalam kehidupan beriman. Baik Romo, kalau saya dapat pelajaran dari Romo bahwa dalam kehidupan atau persekutuan umat beriman seringkali kita mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan kadang terabaikan. Dan di sini kalau boleh saya lihat bahwa kita coba meneladan ke-12 murid Yesus yang dimana ajaran Yesus itu sangat keras sekali, tetapi ke-12 murid Yesus dengan keimanan mereka masih tetap bertahan dan selalu mendampingi Yesus. Seperti itu ya Romo ya? Begini, para murid ketika ada kekecewaan, ada mungkin tidak paham apa yang diomongkan Yesus. Tapi memang mereka kemudian berani terus setia. Pokoknya ngerti nggak ngerti, maju terus, tidak lari. Nah, tapi dalam proses itu menurut saya, dalam proses jatuh bangun itu kemudian tumbuh iman yang teruji, iman yang yang diuji dengan aneka macam tantangan dalam proses perjalanan itu. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Yesus mati, kemudian Yesus bangkit dan naik ke surga pun para murid tidak mundur. Ini memang proses berimannya cukup panjang, dan mereka membuka hati mereka akan keyakinan itu pelan-pelan. Iman yang saya yakini dalam diri para murid Yesus dan juga dalam diri kita semua seringkali bahwa iman itu tidak sekali langsung begitu kuat. Kekuatan iman lewat satu proses jatuh bangun. Ini selalu begitu. Jadi iman semakin kuat ketika dia mengalami godaan-godaan, cobaan jatuh bangun itu. Nah, saya kira ini yang dimiliki oleh para murid. Bukan hanya yang senang-senang saja. Kadang kita berpikir, atau ya maaf, setidaknya saya sendiri berpikir bahwa hidup menggereja itu ya haleluya, puji Tuhan, happy-happy. Lalu kita, itu enjoy, gereja harus begitu. Ya, mungkin ini gambaran ideal. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, hidup itu tidak happy-happy saja, tidak senang-senang saja. Biar murid-murid Yesus juga menderita, wong Yesus saja disalib. Nah, artinya apa ya? Lewat proses jatuh bangun
keseharian ini, suka duka yang datang silih berganti, gagal berhasil, jatuh dan bangun ini yang kemudian mengokohkan iman kita. Nah, dari pengalaman ini para sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, kita belajar untuk berani tekun meskipun kadang-kadang kecewa. Menjadi anggota gereja tidak selalu happy terus menurut saya. Tidak selalu sukacita terus. Wong Yesus saja bahkan mengatakan ya yang setia pada menjadi muridku harus memanggul salib dan mengikuti aku. Nah, kekecewaan, sakit hati karena relasi dalam persekutuan itu mungkin dengan pastor kita, mungkin dengan ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua dewan paroki, apapun, gesekan-gesekan itu yang kemudian memurnikan iman. Jadi sekali lagi saya yakini bahwa hidup menggereja tidak selalu indah seperti kehidupan surgawi, karena bagaimanapun juga kita ada di dunia ini. Nah, belajar dari para murid, berani punya iman dan harapan. Meskipun mereka menghadapi saat-saat yang sulit dalam perjalanan iman mereka. Sama juga kita. Perjalanan iman kita tidak selalu mudah. Tidak ada jalan yang senantiasa bertabur dengan bunga. Kadang-kadang ada onak duri, kadang-kadang ada kerikil-kerikil tajam. Tapi sebenarnya ya manusiawi, bahwa para murid kecewa semua itu manusiawi. Kita juga kecewa itu ya manusiawi. Tetapi bagaimana dalam kemanusiawian itu kita punya pengharapan ke depan akan penyertaan Tuhan, akan rahmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah patah, tidak mudah pindah, tidak mudah mogok karena hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu esensial dalam kehidupan. Yang penting kita menyertakan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita ya Romo, sehingga apapun yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita berproses dalam pertumbuhan iman kita ya Romo ya. Ya, terkadang kalau di dalam persekutuan umat Katolik, ya tadi Romo katakan menjadi ketua lingkungan itu nggak mudah. Bahkan nggak ada loh Romo yang mau ditunjuk jadi ketua lingkungan. Kalau bisa jangan saya. Kalau bisa orang lain yang menjadi ketua lingkungan. Tetapi di sini baik itu ketua lingkungan maupun umat lingkungan itu berproses bersama-sama menuju kepada kemuliaan Tuhan ya Romo. Selalu ada kesulitan ya di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa antara yang ideal dengan kenyataan itu tidak selalu sama. Nah, ini di mana saja dalam pelayanan. Jadi kekecewaan itu selalu ada. Sama juga di biara. Banyak orang dulu berpikir kalau masuk biara itu wah suci, damai, sejahtera, seperti malaikat di surga. Itu yang dipikirkan. Tapi ketika masuk biara ternyata loh kok biara kok seperti itu? Kok ia saling menjelekkan, saling berambisi, saling menjegal, saling menjatuhkan. Ya ada saja wong biara ini bukan kumpulan malaikat kok, kumpulan manusia yang tidak sempurna kok. Nah, maka saya bertemu dengan beberapa orang ya setelah di biara beberapa minggu ya akhirnya keluar. Ternyata di biara seperti ini, lebih baik saya keluar. Bahkan saya pernah mengalami ada seorang yang katakan saya sangat kecewa masuk biara karena ternyata tidak ada kesucian di biara. Ya saya katakan ya justru kamu di biara, kamu bertahan supaya kamu menciptakan kesucian itu di biara, bukan kamu lari. Nah semacam ini. Tapi itu ekstrim. Tapi itu ada bahwa orang berpikir ya sesuai dengan pikirannya. Sehingga antara impian, harapan dengan kenyataan berbeda, di situ ada kekecewaan. Nah, nampaknya kembali kepada Injil, tadi beberapa murid yang
mundur karena mereka kecewa. Mereka berpikir tertentu, Yesus punya pengajaran tertentu. Yesus punya harapan tertentu. Sehingga mereka melihat, oh terlalu keras, dan mereka mundur. Tetapi 12 murid yang bertahan, itu mereka katakan bahwa bertahan karena iman akan Tuhan. Kepada siapa lagi saya akan pergi? Nah ini satu ungkapan yang bagus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini meyakini bahwa perkataan Tuhan itu pernyataan hidup yang kekal, itu perlu iman yang luar biasa. Perlu iman yang sangat dalam. Lalu di situ tentu ada kepercayaan dan penyerahan diri dari para murid kepada Yesus untuk kemudian terus ikut apapun yang terjadi. Itu iman, percaya dan berserah. Ketika saya membaca Injil ini, saya ingat beberapa hari lalu seorang anak muda tanya dalam sebuah pertemuan minggu panggilan, tanya kepada saya. Dia katakan, Romo pasti dalam perjalanan imamat, perjalanan pelayanan, perjalanan pastoral, ini mengalami tantangan, kekecewaan, kesulitan. Betulkah? Dia tanya begitu. Saya katakan, ya, itu persis yang saya alami. Jangan dipikir ikut Tuhan semua langsung lancar, jos, begitu saja. Saya katakan begitu dan saya omong. Lalu dia katakan, apa yang membuat Romo bertahan? Saya menjawab beberapa hal ketika dia bertanya, dan kepada anak-anak muda itu saya katakan, dalam kehidupan kita ada banyak sekali tantangan, kesulitan, kelemahan, keterbatasan, tapi yang pertama kita harus berani terus maju, melangkah, mencoba. Itu yang pertama. Jangan menyerah. Ketika kecewa, jangan lalu mogok. Ketika gagal, jangan berhenti. Maju terus. Sejauh kemampuan kita, sebatas kemampuan kita, maju terus. Itu penting yang pertama. Lalu saya katakan yang kedua, percaya bahwa kita itu tidak berjalan sendirian. Ini menuntut satu iman. Dimanapun, dalam menjalani panggilan sebagai apapun, sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai siapapun kita harus percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, dan Tuhan kan berjanji di kitab suci banyak mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti perlu adanya iman tadi yang ditumbuhkan, dihidupi senantiasa dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi pertama dari kita sendiri, usaha perjuangan terus menerus, tapi juga dengan nomor dua itu keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Kita sebatas saya berusaha. Lain-lainnya biarlah Tuhan yang melengkapi kekurangan kita, melengkapi keterbatasan kita. Nah itu yang saya sampaikan. Kembali kepada tadi Injil bahwa para murid kecewa. Ya saya sebagai imam juga banyak kecewa di biara, banyak kecewa dengan umat di mana-mana. Tapi ya saya dalam doa-doa saya, saya katakan Tuhan inilah hidup, inilah perjuangan. Sampai kapan saya bertahan ya saya serahkan pada rahmat Tuhan, biar Tuhan yang melengkapi keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Karena dari dulu saya yakin bahwa yang memampukan kita itu rahmat Tuhan, yang menjadikan kita berdaya itu ya dari Tuhan. Itu yang saya alami. Romo, berarti kan peran serta aktif dari kitanya sendiri untuk menanggapi firman Tuhan, ataupun juga dalam kita berkomunitas, kita yang selalu berusaha untuk maju dalam segala macam tantangan apapun. Kemudian yang kedua adalah
Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan ya Romo. Dengan kita beriman, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya buat kita. Dan di sini juga dikatakan kan Romo, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau kita tadi manusianya kita perkuat, maka makin kecewalah kita, makin banyak duka cita yang kita alami. Tapi dengan roh Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah. Ya, itu saya secara pribadi saya percaya pada roh Allah yang memberi daya, kemampuan kepada kita. Makanya di biara kami, setiap pagi kami selalu awali dengan nyanyi Datanglah Ya Roh Kudus. Veni Creator Spiritus, datanglah. Itu setiap hari kami, tidak ada hari tanpa nyanyi itu, tanpa berdoa itu. Karena kami yakin bahwa sepanjang perjalanan hari per hari, itu kita memerlukan roh Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan saya percaya dalam hidup saya, dan saya yakinkan di mana-mana dalam setiap kegiatan kepada umat, dalam retret-retret saya, itu saya katakan bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama Tuhan. Kita bersama Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Itu kata Tuhan yang perlu kita amini dan kita pegang. Saya pegang betul-betul keyakinan ini. Iya. Baik Romo, waktu jualah yang memisahkan kita nih saat ini Romo. Padahal semakin banyak kita mempelajari Injil Yohanes ini, semakin menarik dan menguatkan iman kita dalam perjalanan hidup kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita di sesi kedua ini. Dan sebelum menutup, kita akan minta doa dan berkat dari Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa mengikuti Engkau, menjadi pewarta-pewarta-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, tidak senantiasa mudah. Kami seringkali menghadapi kekecewaan, kami seringkali menghadapi juga kegagalan. Tapi kami percaya bahwa Engkau bersama kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan, biar kami semakin Kau mampukan untuk melanjutkan karya-karya penyelamatan-Mu, mewartakan karya keselamatan-Mu dalam hidup sehari-hari, dalam segala situasi kami. Biarlah Engkau mendampingi, membimbing, dan meneguhkan kami, sehingga kami semakin Kau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta-Mu. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Karena penumpangan tangan imam dan berkat doa Santa Perawan Maria, kita, keluarga kita, komunitas kita, sekian banyak orang yang kita janjikan doa, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani saya Margaret Indriana dan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD. Mohon undur diri dari hadapan para sahabat dan kita akan kembali pada edisi yang berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near.
You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan.